Bandingan kelestarian ayat-ayat dalam Al-Quran dengan Alkitab. Nanti narasumber kita adalah Pak Zul, Elias Zulkifli. Saya pikir sudah tidak asing bagi Bapak Ibu dan Saudari ya. Selain juga PDM Pendeta Muda Elias Zulkifli, juga beliau adalah pendiri dan pembina Yayasan Dwi Pranata Atmaja, penterjemah Alkitab ya. Beliau juga ya ownernya channel Tidak Biasa, luar biasa juga. Sebelum kita akan mendengarkan pemaparan materi dari Elias Zulkifli, kita akan buka dengan doa ya. Boleh kami minta kesediaan dari Ibu Maya untuk membuka dengan doa, Bu? Ya, mari kita berdoa. Bapa Surgawi Tuhan, terima kasih malam ini kami boleh berkumpul di tempat ini Tuhan, mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Kau pakai urapi hamba-Mu malam ini, Pak Zul Ilyas Zulkifli Tuhan, yang akan memaparkan, membawakan firman-Mu. Roh Kudus, Engkau memimpin acara ini dari awal hingga selesainya nanti, hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Kami persilakan Pak Elias Zulkifli untuk sampaikan saja, Pak. Baik, ya, saya ini dulu ya. Baik. Nah, kali malam ini, Shalom Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak Ibu yang dari Murtadin dan juga yang dari Kristen, saya menyapa Bapak Ibu semua untuk sama-sama kita belajar tentang perbandingan kelestarian ayat-ayat Quran dan Alkitab. Jadi kita bahas dulu yang pertama tentang Quran, setelah itu nanti kita akan bahas dengan hal tentang Alkitab, seperti apa ayat-ayat yang ada di sana, dan tentu ini semuanya berdasarkan literatur yang sahih, literatur yang bisa dipertanggungjawabkan, dan juga ini tentunya ada sejarahnya, jadi bukan asal opini pribadi atau pendapat pribadi, dan tentu nanti saya akan munculkan juga di dalam hadis mana, terhadap di mana, dan kita akan analisa sama-sama ya. Nah, selama ini mungkin Bapak Ibu ketemu dengan orang-orang, khususnya dari saudara-saudara kita yang dari Islam yang mungkin selalu mengagung-agungkan hafalan ya. Bahkan kadang ada yang berani nantang. Beberapa waktu juga di channel Tidak Biasa juga banyak orang yang komentar, yuk siapa pendeta di Indonesia yang bisa hafal Kejadian sampai Wahyu atau menghafal semua Alkitab, nah begitu. Beda dengan kami yang bisa hafal Quran mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Nah, kadang kan kalau kita tanya, oke, bisa hafal, tapi tahu nggak artinya? Nah, ini kan jadi sebuah pertanyaan kritis juga untuk saudara-saudara kita yang dari Islam. Untuk apa kita bisa hafal sesuatu, sementara kita tidak tahu artinya? Ibaratnya kalau saya dikasih surat atau tulisan dalam bahasa Portugis, saya bisa hafal, tetapi apa artinya juga saya tidak tahu. Ya bagi saya pribadi, Bapak Ibu, nggak ada artinya bagi saya pribadi. Nah, mungkin dari teman-teman yang lain menganggap ketika saya sudah bisa hafal bahasa Portugis, rasanya saya sudah merasa bisa bahasa Portugis. Nah, ini kan tidak relevan begitu. Kenapa? Menghafal saja tetapi tidak tahu artinya, ya syukur-syukur hal yang positif yang saya baca dan saya hafalkan ini. Nah, bagaimana kalau seandainya bahasa Portugis yang diberikan kepada saya itu adalah bahasa Portugis yang tidak layak untuk saya ungkapkan begitu. Namun, ya itu tadi, kebanyakan dari saudara-saudara kita ini menantang orang-orang Kristen, menantang para pendeta atau para apologet, hafal nggak Alkitab, hafal nggak? Beda dengan kami bisa hafal. Nah, pertanyaan kritis yang bisa kita sampaikan ke mereka adalah, oke, kalau Anda hafal, tapi tahu nggak artinya? Nah, saya bisa memberi sebuah, nah walaupun ini hanya sekedar penelitian awal bahwa mayoritas orang yang hafal Quran pasti tidak tahu artinya begitu. Mayoritas ya Bapak Ibu bisa tanyalah, mungkin saudara-saudara ada teman satu kantor atau teman satu kerjaan atau tetangga kita yang mereka hafal Quran, coba tanya artinya gitu. Bisa nggak mengartikan apa yang dihafalnya? Nah, sepengalaman saya ya itu jarang sekali ada orang yang saya jumpai yang hafal Quran yang tahu artinya. Nah, kadang juga penghafal Quran diklaim itu sempurna tepat seperti yang ada dulu. Jadi pada saat Quran pertama kali diturunkan, maka seperti itulah yang ada sekarang. Nah, ini kita akan bahas secara sejarah berdasarkan hadis, berdasarkan sunnah Bapak Ibu,
Jadi ada juga mungkin dari kita dulu mendapatkan sebuah pengalaman atau mungkin sebuah cerita kalau Al-Quran itu diturunkan langsung, jadi ada kitabnya berbeda dengan yang lain-lain ya. Padahal sebenarnya kalau pemahaman itu dulu ada kita punya, jadi itu pemahaman yang keliru Bapak Ibu. Jadi pemahaman yang benar itu adalah bahwa Quran itu dikompilasi, dikumpulkan, bukan hanya dari satu buku atau dari mushaf namanya nanti kita akan lihat, tetapi juga ada yang dikumpulkan dari kulit, ada yang dikumpulkan dari pelepah kurma, ada yang dikumpulkan dari tulang belulang, ada yang dikumpulkan dari batu putih, ada yang dikumpulkan dari tembikar, ada yang dikumpulkan dari orang-orang tertentu yang menghafal. Nah, di mana kita bisa lihat itu? Nah, kita harus mundur ke belakang ya Bapak Ibu, itu bicara tentang Perang Yamama. Nah, sebentar saya share dulu screen-nya supaya Bapak Ibu bisa tahu seperti apa ininya. Ya. Nah, sudah bisa lihat ini semua? Kasih jempol kalau sudah bisa lihat. Sudah ya? Oke, ya. Nah, kita mulai dulu dari tentang Perang Yamama. Nah, di sini dalam Sahih Al-Bukhari ayat 4603. Nah, kita lihat saya ada munculkan di sini telah menceritakan kepada kami Musa bin Isail dari Ibrahim bin Sa'd, telah menceritakan kepada kami Ibnu Syihab dari Ubaid bin As-Sabab bahwa Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu berkata, Abu Bakar mengirim para korban perang Yamama kepadaku dan ternyata Umar bin Al-Khattab ada di sisinya. Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Umar mendatangiku dan berkata, perhatikan yang saya garis merah ini Bapak Ibu, mayoritas korban perang Yamama adalah para penghafal Al-Quran. Dengan gugurnya mayoritas penghafal Al-Quran, maka aku khawatir sebagian besar Al-Quran juga akan hilang. Maka aku berpendapat sebaiknya Anda segera memerintahkan guna melakukan dokumentasi Al-Quran. Maka aku pun bertanya kepada Umar, bagaimana kamu akan melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, perhatikan poin yang saya garis merahin, Bapak Ibu. Mayoritas korban perang Yamama adalah para penghafal Quran. Jadi kalau gugur mayoritas penghafal Quran, Umar berkata, nanti juga mayoritas Al-Quran akan hilang. Nah, inilah yang menjadi kalau kita lihat secara kritis, kalau gugurnya para penghafal Quran mayoritas, kalau semua penghafal Quran itu mampu menghafal seluruh Quran, misalnya kita katakanlah ada 1000 penghafal Quran, nah, ada 999 orang yang meninggal dunia, yang gugur di Perang Yamama, dan ada 1 orang yang masih hidup. Saya pikir ini tidak akan jadi masalah kalau orang itu menghafal semua Quran itu, Bapak Ibu. Namun kalau kita lihat di dalam Sahih Al-Bukhari, Bapak Ibu lihat, gugur mayoritas penghafal Quran, maka khawatir sebagian besar Al-Quran akan hilang. Harusnya nggak perlu khawatir, si Umar nggak perlu khawatir. Kenapa? Kalau akhirnya 999 orang itu gugur, ada 1 orang yang selamat, ya harusnya nggak khawatir kalau Al-Quran hilang, Bapak Ibu. Kenapa? Yang 1 itu hafal mulai dari surah yang pertama sampai surah yang terakhir. Namun faktanya di sini bukan begitu. Jadi kalau hanya 1 Qur'an yang bisa hafal semua kitab full itu secara full, harusnya ini tidak jadi masalah. Namun Umar mengakui mayoritas korban perang Yamama adalah para penghafal Quran. Berarti ketika meninggal penghafal Quran, maka besar kemungkinan ada juga ayat-ayat Quran yang tidak didokumentasi. Nah, kita akan lihat nanti lebih jauh ya. Nah, kita lihat juga di dalam Sahih Al-Bukhari 4603 ya. Jadi ini yang saya tunjukkan tadi ya. Ya. Mayoritas korban perang Yamama adalah para penghafal Quran. Dengan gugurnya mayoritas penghafal Al-Quran, maka aku khawatir sebagian besar Al-Quran juga hilang. Nah, itu perhatikan, Umar menjawab, perkara ini demi Allah adalah ide yang baik. Jadi, mengumpulkan kembali Quran yang sudah hilang dari penghafal-penghafal Quran itu dianggap Umar sebagai ide yang baik, Bapak Ibu. Ya, nah kita lanjut. Kalau di dalam Sahih Al-Bukhari 6654, nah di sini kita lihat lagi untuk referensinya ya, cross referensinya. Abu Bakar berkata, Umar mendatangiku dan mengatakan, korban perang telah meluas pada perang Yamama hingga merenggut Qur'an para penghafal Al-Quran. Dan saya khawatir jangan-jangan
dengan meninggalnya Al-Quran di banyak tempat mengakibatkan sekian banyak ayat Al-Quran akan menghilang. Jadi kita bisa lihat di sini Bapak Ibu bahwa kemungkinan besar para penghafal Quran itu tidak menghafal mulai dari Quran surah yang pertama sampai Quran surah yang terakhir. Karena kita patut sadari bahwa Quran itu diturunkan berangsur-angsur ya, bukan satu buku geblok begitu Bapak Ibu. Jadi nanti ada kasus ini, Quran turun. Ada kasus ini, Quran turun. Begitu dia. Tidak seperti kita langsung misalnya dibukukan, ada satu buku misalnya Perjanjian Lama, langsung kumpul. Walaupun memang surat-surat dari Perjanjian Lama itu juga berangsur. Ya, tetapi pembukuannya itu dilakukan oleh masing-masing rasul. Ya. Nah, berbeda dengan Quran. Nah, kita baca lanjut. Nah, perhatikan di dalam Quran dari Sahih Al-Bukhari ayat 4311 itu, perhatikan di sini dikatakan lalu aku mengumpul ya. Zaid itu berkata ya, Zaid, demi Allah seandainya mereka menyuruhku untuk memindahkan gunung dari gunung-gunung yang ada, maka hal itu tidak lebih berat bagiku daripada mengumpulkan atau mendokumentasi Al-Qur'an. Kenapa kalian mengerjakan sesuatu yang tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah, kata si Zaid. Nah, Abu Bakar menjawab, demi Allah hal itu adalah baik. Aku pun terus mengulanginya sehingga Allah melapangkan dadaku sebagaimana melapangkan dada keduanya, Abu Bakar dan Umar. Lalu aku, itu Zaid, mengumpulkan Al-Quran, yang perhatikan di sini, yang ditulis pada kulit, pelepah kurma, dan batu putih lunak, dan dada hafalan para sahabat. Nah, jadi bukan dikumpulkan langsung, bukan dalam bentuk mushaf, langsung ada manuskripnya, entah ada kodeksnya Bapak Ibu. Tetapi dikumpulkan dari kulit, dikumpulkan dari pelepah kurma, dikumpulkan dari batu putih lunak, dan ada juga yang dihafal-hafal. Nah itu tadi yang saya katakan, kalau seandainya ada satu orang penghafal Quran itu lengkap mulai dari surah yang pertama sampai surah yang terakhir hidup, harusnya yang kejadian seperti ini tidak terjadi Bapak Ibu. Itu analisa kritis kita ya. Nah perhatikan, hingga aku mendapat 2 ayat dari surah At-Taubah berada pada Khuzaimah yang tidak aku temukan pada sahabat manapun. Nah, lihat, ternyata ada Quran surah yang tidak diketahui oleh sahabat manapun selain daripada Khuzaimah. Jadi bisa kita katakan kalau secara kritis kita membaca Sahih Al-Bukhari 4311 ini, ternyata Quran surah itu masih terpencar-pencar Bapak. Tidak menjadi satu dalam bentuk satu mushaf atau dalam bentuk satu kodeks. Bahkan para sahabat pun nggak ada ayat At-Taubah itu. Hanya Khuzaimah yang tahu At-Taubah itu. Nah ini menunjukkan bahwa besar kemungkinan bahwa ada surat yang hilang Bapak Ibu. Ya. Nah kita baca lagi di dalam Sahih Al-Bukhari 4311. Nah ini ya yang saya tunjukkan tadi ya. Nah tertulis di dalam kulit, pelepah kurma, batu putih lunak, dan hafalan. Nah saya ulangi kembali. Kalau satu Qur'an bisa menghafal semua satu kitab full, harusnya Zaid tidak perlu mengumpulkan dari kulit, dari pelepah kurma, dan batu putih lunak. Kenapa? Karena satu Qur'an mampu menghafal semua kitab. Namun faktanya tidak. Zaid pun harus mengumpulkan Quran surah At-Taubah, ya, dua ayat dari surah At-Taubah dari Khuzaimah yang tidak ada dari sahabat manapun. Nah ini menjadi suatu peluang bahwa besar kemungkinan ada yang namanya surah yang hilang. Nah, ini di dalam Sahih Al-Bukhari 4603, dan maka aku pun menelusuri Al-Quran, mengumpulkannya dari tulang-tulang, kulit-kulit, dan dari hafalan para qari. Dalam Sahih Al-Bukhari 6654, diulangi lagi, kutelusuri Al-Quran yang terpencar-pencar. Nah, perhatikan bahwa ada Quran surah itu terpencar-pencar. Dan kuhimpun dari pelepah, dari kulit, dari tembikar, dari tulang, dari dada para penghafal. Nah, diulangi lagi, kutemukan di akhir surat At-Taubah dari Khuzaimah. Nah, kita lihat bahwa belum ada satu kodeks yang full pada zaman itu setelah perang Yamama terjadi, Bapak Ibu. Nah, itu menunjukkan bahwa belum ada mushaf yang standar di situ. Nah, inilah awal dari standarisasi yang dilakukan. Nanti kita akan belajar lebih jauh lagi ya. Nah, ini
Dikatakan juga ya, saya tunjukkan juga Al-Bukhari-nya di sini, yaitu maka kutelusuri Al-Quran yang terpencar-pencar dan kuhimpun dari pelepah, dari kulit, dari tembikar, dari tulang, dan dada para penghafal. Itu tadi, kembali lagi analisa kritis kita. Kalau seandainya para penghafal Quran itu bisa menghafal seluruh kitab, harusnya ini tidak jadi masalah Bapak Ibu. Namun faktanya, ternyata para penghafal pun tidak memiliki semua itu. Selain daripada yang ada di pelepah, di kulit, di tembikar, di dada para penghafal. Nah, selanjutnya kita lihat di sini bahwa ada hampir kehilangan satu ayat, ya. Di mana kita bisa temukan di dalam Sahih Al-Bukhari. Bayangkan hampir Bapak Ibu, hampir. Nah, di dalam Sahih Al-Bukhari hadis nomor 4411 dan itu hadisnya sahih. Saya tidak baca lagi yang telah menceritakan kepada kami, telah mengabarkan, tidak perlu ya Bapak Ibu. Nah, tak kala kami mencatat ayat-ayat Quran dari beberapa mushaf, aku kehilangan satu ayat dari surah Al-Ahzab. Nah, ini tadi. Ya. Kehilangan satu ayat dari surah Al-Ahzab. Dan ditemukannya di mana? Dari Khuzaimah lagi Bapak Ibu. Nah, jadi nampak di sini bahwa tidak semua seperti yang ekspektasi kita. Kalau seandainya para penghafal Quran itu hidup, harusnya ini tidak jadi masalah. Pada saat pengumpulan, kodifikasi, pada saat kompilasi, bahkan ada hampir kehilangan satu ayat. Nah, selanjutnya kita lihat, ya, di dalam Sahih Al-Bukhari 4411, ini dikatakan di sini, tak kala kami mencatat ayat-ayat Al-Quran dari beberapa mushaf, aku kehilangan satu ayat. Nah ini, kita baca lagi ya, wajar kalau Zaid, yang saya baca tadi Bapak Ibu, mengatakan lebih mudah memindahkan gunung daripada mengumpulkan Al-Quran. Kenapa? Itu tadi, karena terpencar-pencarnya. Ada yang dari tembikar, ada yang dari pelepah kurma, ada yang dari batu putih lunak, ada yang dihafal juga. Nah ternyata sahabat pun nggak ngapal Al-Ahzab, di Khuzaimahnya ada. Kita baca juga tadi di Taubah juga 2 ayat, hampir tidak tercatat, ketemu sama Khuzaimah, ada, begitu ya. Jadi ini membuktikan bahwa tidak semua orang menghafal Quran itu, Bapak Ibu. Nah, kalau setelah itu, mushaf yang dikumpulkan itu, setelah dikumpulkan mushaf itu, nah itu disimpan oleh Abu Bakar, dan itu diberikan kepada Umar, dan diberikan kepada Hafsah. Nah di dalam Sahih Al-Bukhari 4311, dan mushaf yang telah aku kumpulkan itu berada pada Abu Bakar hingga ia wafat, kemudian berada pada Umar hingga ia wafat, setelah itu berada pada Hafsah putri Umar. Jadi setelah dikumpulkan dari para penghafal Quran, dari batu putih, dari tulang-tulang, dari pelepah kurma, semua Quran itu hampir kehilangan tadi ayatnya, terus ketemunya di Khuzaimah. Nah itu diberikan kepada Abu Bakar, dan setelah Abu Bakar meninggal dunia, diberikan kepada Umar, setelah itu Umar meninggal, diberikan kepada Hafsah putri Umar. Ya. Nah di dalam Sahih Al-Bukhari 6654 pun dikatakan, kemudian suhuf, manuskrip pencatatan asli Quran itu berada di Abu Bakar ketika hidupnya sampai Allah mewafatkannya, kemudian keberadaan suhuf itu pada Umar Azza wa Jalla semasa hidupnya sampai Allah mewafatkannya, kemudian kepada Hafsah binti Umar. Jadi mushaf yang pertama yang dikumpulkan itu adalah hasil dari kompilasi Zaid yang dikumpulkan dari para penghafal Quran, yang sebagian ingat, sebagian tidak, dari batu putih, dari tulang, terus dari pelepah kurma Bapak Ibu. Jadi bukan langsung bentuk dalam satu mushaf atau satu kodeks. Kita biasanya bilang kodeks ya, biar lengkap semua dalam satu buku. Bukan. Tetapi itulah mushaf yang pertama yang disimpan full. Itu di zaman Abu Bakar setelah Perang Yamama. Nah, kita lihat. Ini dikonfirmasi juga oleh Sunan At-Tirmidzi nomor 3028, sesungguhnya perang Yamama telah berkecamuk menimpa para penghafal Quran, dan aku khawatir akan menimpa para penghafal Quran di negeri-negeri lainnya, sehingga banyak yang gugur. Menurutku, engkau harus memerintahkan pengumpulan Al-Quran, proyek dokumentasi Al-Quran. Nah ini, lihat, Umar itu punya peranan yang sangat penting dalam
kodifikasi dalam kompilasi Quran, Bapak Ibu. Jadi atas saran Umar lah, makanya Al-Quran itu dikumpulkan menjadi satu suhuf. Nah, kita lihat juga di sini ya, lalu aku kumpulkan Al-Quran, kata Zaid, di kulit, di pelepah kurma, batu pipi, dan juga hafalan Quran. Dan surat yang terakhir kudapat bersama Huzaimah, itu dia ya, ada di situ. Nah, kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, setelah terkumpul yang namanya mushaf yang pertama, ternyata masih ada mushaf-mushaf yang lain, ini yang kita sebut dengan perbedaan tekstual. Nah, kalau kita baca di sini, dan ternyata nih ya, Huzaibah bin Al-Yamani datang kepada Utsman setelah sebelumnya memerangi Ahlus Syam, yakni pada saat penaklukan Armenia dan Azerbaijan bersama penduduk Irak. Nah, rangkullah, jadi Huzaibah berkata kepada, dan ternyata terjadi perselisihan mereka tentang kira yang mengejutkan Huzaibah. Nah, itu adalah perbedaan tekstual dan cara baca Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu lihat yang di bawah ini, ada beberapa jenis mushaf yang ada. Ada yang dari Ibnu Mas'ud, itu dipakai di Irak, ada Ubay bin Ka'ab, ada Ali bin Abi Thalib, ada Utsman, dan ada Ibnu Abbas. Nah, kita lihat lagi, mereka berselisih tentang Al-Quran sebagaimana perselisihan yang terjadi pada kaum Yahudi dan Nasrani. Itu dikatakan oleh teman daripada Utsman. Nah, akhirnya Utsman mengirim surat kepada Hafsah dan berisikan, tolong kirimkan lembaran Al-Quran kepada kami, agar kami dapat segera menyalinnya ke dalam lembaran lain. Jadi, ingat tadi yang pertama Bapak Ibu, mushaf yang pertama itu adalah hasil inisiatif dari Umar dikumpulkan pada zaman Abu Bakar oleh Zaid. Nah, setelah terjadi perbedaan tekstual mushaf yang ada yang di Irak beda, ada yang saya tunjukkan tadi gambarnya. Nah, akhirnya Utsman mengambil satu keputusan. Yuk, tolong kirimkan lembaran Al-Quran kepada kami yang di tangan si Hafsah tadi, agar kami dapat segera menyalinnya ke dalam lembaran lain, lalu kami akan segera mengembalikannya kepada Anda. Maka Hafsah pun mengirimkannya kepada Utsman, lalu Utsman memerintahkan kepada Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Harits bin Hisham, sehingga mereka pun menyalinnya ke dalam lembaran suhuf yang lain. Jadi, disalin kembali Bapak Ibu, disalin kembali, dikopi kembali, mushaf yang pertama yang dikumpulkan di zaman Abu Bakar disalin kembali lagi di zaman Utsman. Ya. Nah, setelah itu Utsman mengirimkan sejumlah suhuf yang telah disalin ke berbagai penjuru negeri kaum muslimin dan memerintahkan untuk membakar Al-Qur'an yang terdapat selain daripada suhuf tersebut. Jadi Bapak Ibu lihat tadi di sini ya, ada suhufnya Ibnu Mas'ud, ada suhufnya Ubay bin Ka'ab, ada suhufnya Ali bin Abi Thalib, dan ada suhufnya Ibnu Abbas. Nah, setelah di zaman Utsman, ini dikumpulkan menjadi satu yang diambilnya dari Hafsah, yang dikumpulkannya tadi, supaya ini semua, kecuali suhufnya Utsman, itu dibakar, Bapak. Jadi terjadi pembakaran, ya, terjadi pembakaran suhuf Al-Quran dari Ibnu Mas'ud dan yang lain sebagainya selain daripada Utsman. Jadi bisa dikatakan kodeks yang diakui, kodeks yang legal atau kodeks yang benar-benar otentik adalah yang disalin oleh Utsman, bukan yang lain-lain. Begitu. Kenapa? Sudah ada perbedaan tekstual di sana dan cara bacanya di sana. Nah, terjadi konflik internal. Ya, terjadi juga konflik internal pada saat penyalinan itu. Nah, dalam bahasa mana dipakai, nah itu tercatat di dalam Sunan At-Tirmidzi hadis nomor 3029. Nah, di sini dikatakan Az-Zuhri berkata, saat itu mereka berselisih antara tabut ataukah tabu. Ya, orang Quraisy menyatakan tabut, sedangkan Zaid mengatakan tabu. Ini cara pelafalan Bapak Ibu. Jadi di sini saja sudah mulai muncul karena penuturan dari Abdullah bin Mas'ud dengan yang lain itu beda. Ya, orang Quraisy bilangnya tabut, orang yang lain bilangnya tabu. Nah, kita juga lihat di sini bahwa Abdullah bin Mas'ud juga membenci Zaid bin Sabit. Nah, ini dia ya. Terjadi konflik internal di antara mereka Bapak Ibu. Ya, antara Zaid bin Sabit dengan Abdullah bin Mas'ud. Nah, lantaran penyalinan mushaf itu.
Nah, terjadinya kemana? Dia katakan kepada teman-temannya dan kepada orang muslimin. Abdullah bilang begini, wahai segenap kaum muslimin, aku diasingkan atau tidak diikut sertakan dalam menyalin mushaf dan hanya diurus oleh seorang saja, yang maksudnya Zaid tadi. Padahal demi Allah, aku adalah seorang muslim, sedangkan dia dilahirkan dari orang kafir, maksudnya si Zaid bin Sabit tadi. Nah, Ibnu Mas'ud ini juga mengatakan, wahai seluruh penduduk Irak, tutupi dan sembunyikanlah mushaf-mushaf yang ada pada kalian. Jadi Ibnu Mas'ud bersikeras. Jadi tetap mushaf yang di tangan kita di penduduk Irak ini yang harus kita pertahankan, bukan mushaf-mushaf yang disalin oleh Zaid atas perintah Utsman. Nah, ini terjadi. Nah, kalau Bapak Ibu melihat ini, nah terjadi ada tarik-menarik kepentingan antara mereka ya di zaman Utsman, antara Zaid dengan bin Mas'ud ya. Nah, Azuri berkata, para sahabat Nabi yang utama tidak menyukai ucapan Ibnu Mas'ud tersebut. Ya, jadi ada konflik interest di antara mereka pada saat penyalinan itu. Ya, nah kesulitan-kesulitan yang lain yang dihadapi, bahwa ada manuskrip yang dimakan hewan. Nah, di YouTube channel saya sudah sampaikan ini Bapak Ibu, dan ini ada yang dimakan, ada yang dibilang dimakan rayap, ya, tentang ayat rajam yang telah turun dan ayat menyusui ya anak dewasa itu sampai 10 kali. Nah, itu ada ayatnya dulu Bapak Ibu. Namun sekarang ayat itu tidak ada. Kalau Bapak Ibu baca Al-Qur'an dari Al-Fatihah sampai An-Nas, Bapak Ibu tidak akan ketemu dengan ayat yang menyusui laki-laki dewasa ini sampai 10 kali. Padahal di dalam hadis ini diceritakan, bahkan diakui oleh Aisyah, bahwa ayat rajam dan ayat menyusui laki-laki dewasa sampai 10 kali itu ada waktu itu. Cuman karena pada saat Rasulullah sakit dan kami disibukkan olehnya, rayap masuk ke rumah kami dan memakan kertas itu. Ya, ada yang mengatakan rayap ya Bapak Ibu. Nah, kalau di dalam Sunan Ibnu Majah katanya bukan rayap, tetapi burung-burung yang masuk. Nah, kalau Bapak Ibu baca di dalam Abu Daud, ya dalam Sunan Abu Daud, dalam teksnya bahasa Inggris Bapak Ibu ya, di Abu Daud volume 3 1944, nah itu dikatakan bahwa a tame sheep came in and ate it, ya. Jadi kambing atau domba itu yang memakan manuskrip atau salinan dari ayat menyusui laki-laki dewasa dan ayat untuk merajam itu. Nah, kalau para qur'ah hafal ini semua, harusnya ayat menyusui orang dewasa itu harusnya ada zaman sekarang. Namun faktanya, ayat menyusui laki-laki dewasa itu tidak ada kita temukan. Kalau Bapak Ibu beli di toko-toko buku atau di tempat Bapak Ibu bisa beli dapatkan Al-Quran, nah Bapak Ibu tidak akan temukan ayat menyusui pria dewasa itu sekarang. Padahal di dalam hadis itu dicatat bahwa ada ayat menyusui itu. Ya, nah kalau Bapak Ibu lihat di sini, ya setelah terjadi pun Utsman masih muncul banyak lagi versi Bapak Ibu. Ya, masih ada muncul banyak versi. Ada yang Ibnu Katsir, ada yang Nafi, ada Ibnu Amir, ada Hashim, ada Hamzah, ada Al-Kisai. Nah ini pun terbagi-bagi juga, kita nggak tahu di mana mereka pada umumnya ya. Nah yang sekarang ini ada yang Warsh, ada yang Hafs. Yang Hafs inilah yang paling sekarang yang kita punya Bapak Ibu. Yang Warsh itu hanya ada umumnya dipakai di Afrika Utara. Nah, perhatikan di sini ada Ibnu Katsir di sini, ada Nafi di sini, ada Ibnu Amir di sini, ada Abu Amir di sini, ada Hashim di sini, ada Hamzah dan Al-Kasai. Nah, cara beda-bedanya itu beda ya. Cara bacanya maksud saya beda. Kalau Ibnu Katsir, Nafi dan Ibnu Amir itu ada di Mushaf Mekah, Madinah dan Syria. Sementara kalau Abu Amir, Hashim, Hamzah, dan Al-Kasai itu ada di Basrah dan di Kufah. Nah, perbedaan jumlah surah juga kita bisa lihat ya untuk masing-masing mushaf. Nah, di dalam mushafnya Ibnu Mas'ud, saya sudah tunjukkan tadi ada beberapa perbedaan ya. Di dalam mushaf Ibnu Mas'ud ada terdapat 112 surah. Sementara yang kita punya sekarang pada umumnya Bapak Ibu adalah 119 surah. Jadi ada 7 surah yang kosong di dalam mushaf Ibnu Mas'ud.
Kenapa? Karena tidak tertulis di dalamnya Al-Muawwizatain, ya, surat Al-Falaq dan An-Nas. Nah, Bapak Ibu yang mungkin seperti Bu Maya, Ibu Linsi, atau saya, ya, atau murtadin yang ada yang ikut pada malam hari ini, mungkin Bapak Ibu akan pernah tahu yang namanya Al-Muawwizatain ini, yaitu supaya kita berdoa, supaya jangan diganggu setan, supaya jangan diganggu oleh sihir, jangan kena sihir, atau misalnya kita pergi ke tempat-tempat yang angker, biasa pada umumnya, kita disuruh baca Al-Falaq dan An-Nas ini. Kita meminta perlindungan kepada Allah supaya kita terlindung dari yang namanya guna-guna, kita terlindung dari serangan setan atau bisikan syaitan, kita terlindung dari niat jahat orang, nah begitu, atau misalnya sihirnya orang, atau misalnya tempat itu angker. Nah, kita biasanya dulu diajari untuk membacakan surat Al-Falaq dan An-Nas ini. Nah, sementara di dalam Mushaf Ubay ada 116 surah. Nah, tadi Ibnu Mas'ud 112 surah, di dalam Mushaf Ubay ada 116 surah. Nah, karena ia menulis di akhir Mushaf itu 2 surah lagi, yaitu surah Al-Fahdu dan Al-Qulub. Nah, lihat di sini Bapak Ibu bahwa ada perbedaan mushaf yang saya tunjukkan yang ini ya, yang ada di Ibnu Mas'ud punya, di Ubay punya. Nah, itu beda-beda dia. Ya, kalau di Ibnu Mas'ud tadi ada 112, di Ubay punya ada 116 surah. Nah, ada terjadi perbedaan jumlah surah bagi mereka. Yang satu ini tidak menambahkan Al-Muawwizatain, yang satu ini ada ditambahkan jadi Al-Hafdu dan Al-Qulub. Nah, itulah yang bisa kita lihat dari bagaimana kodifikasi, bagaimana kompilasi dari surah-surah ini Bapak Ibu, dalam Quran surah ini. Nah, kalau kita misalnya kita sarikan, ketika para Qur'an, penghafal Quran itu banyak yang meninggal pada perang Yamamah. Nah, Umar kasih ide yang baik kepada Abu Bakar. Yuk, kita kumpulkanlah Al-Quran itu. Karena apa? Nanti semakin banyak yang meninggal dunia yang gugur pada perang para penghafal Quran, maka semakin besar peluang bahwa Quran itu akan hilang. Nah, itu tadi yang saya katakan, kalau kita kritis melihatnya, seharusnya ini tidak jadi masalah kalau benar-benar penghafal Quran itu menghafal, satu orang pun mampu menghafal Quran itu. Tidak masalah harusnya, seluruh totalnya. Tetapi nyatanya tidak Bapak Ibu. Ya, ternyata tidak. Buktinya Zaid disuruh untuk mengumpul. Bahkan dia katakan lebih mudah bagi saya memindahkan gunung daripada mengumpulkan semua mushaf itu. Kenapa? Itu sangat sulit bagi Zaid. Nah, akhirnya dikumpulkan dari pelepah kurma, dikumpulkan dari tulang, dikumpulkan dari ingatan, dan ingatan itu juga ternyata tidak ingat semua Bapak Ibu, sampai akhirnya ada Kuzaimah yang ngasih ini ayatnya, dan hampir hilang. Ya, hampir hilang juga. Ada tambah 2 ayat di Taubah dan macam yang bisa kita lihat. Nah, setelah dikumpul menjadi satu, jadilah mushaf yang otentik yang tadi di zaman Abu Bakar. Nah, masuk di zaman Utsman, nah tiba-tiba ditemukan ada perbedaan-perbedaan qiraat. Ada yang di Irak lain lagi, ada yang di Syria lain lagi, ada yang lain lagi. Nah, akhirnya dikasih lagi ide kepada Utsman. Yuk, kumpulkan satu lagi. Nah, acuannya siapa? Acuannya adalah punyanya Hafsah. Punya Hafsah ini dari Umar. Punya Umar ini dari Abu Bakar. Nah, semua setelah disalin ulang, terjadi konflik interest antara Zaid dan Ibnu Mas'ud. Kenapa? Karena dia bilang, aku seorang muslim yang sejati. Namun Zaid itu orang kafir. Nah, cuman sahabat-sahabat Nabi itu tidak suka dengan perkataan si Mas'ud itu. Nah, meskipun begitu, Mas'ud bilang sama orang Irak, yuk kita tetap pertahankan mushaf yang ada sama kita. Namun atas perintah daripada Utsman, ingat Utsman adalah seorang khilafah, pemimpin waktu itu. Nah, dia perintahkan semua mushaf yang ada selain daripada yang sudah kita salin ini, semua harus dibakar. Nah, itu dia. Nah, setelah terjadi pun pembakaran itu, kalau kita lihat di dalam Al-Quran modern sekarang pun, masih juga terjadi perbedaan qiraat, Bapak Ibu. Nah, kita lihat juga mushafnya Ibnu Mas'ud ada 112, mushafnya Ubay ada 116. Berbeda dengan yang kita ada sekarang, ada 119 surah. Nah, kita juga tadi udah lihat, ternyata ada manuskrip ayat rajam dan ayat yang menyusui laki-laki dewasa, ternyata dimakan. Terlepas ya, akan dimakan rayap,
apakah dimakan burung, atau apakah dimakan kambing atau domba, Bapak Ibu. Namun faktanya ini sudah diakui bahwa manuskrip itu dimakan hewan dan hilang. Nah, hilangnya tidak kita temukan lagi ayat dalam Quran menyusui orang dewasa di dalam Quran surah Al-Fatihah sampai An-Nas zaman sekarang, Bapak Ibu. Padahal di dalam hadis disebutkan Aisyah pun mengakui bahwa ada 2 surah di situ. Setidaknya ada 2 ayat di situ, ayat untuk rajam dan ayat untuk menyusui laki-laki dewasa 10 kali. Nah, kita coba bandingkan dengan Alkitab. Nah, Bapak Ibu yang sudah mengikuti kelas saya minggu lalu tentang Alkitab, kita udah lihat ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada manuskripnya, lengkap manuskripnya, dan ini kita akui ini adalah salinan dari salinan. Ya, autografnya kita tidak temukan lagi, tapi yang paling tua itu nanti kita akan lihat. Jadi Alkitab teksnya ada. Ya. Nah, untuk perjanjian baru saja itu dibagi ada 4. Ya, ada 4 jenis teks sumber dalam perjanjian baru dalam hal manuskrip. Yang pertama itu adalah papirus. Jadi ini diketik di kertas papirus. Nah, papirus yang tertua itu adalah papirus 52 Bapak Ibu. Jadi diperkirakan papirus 52 ini ada di tahun 1025 sampai 1075 Masehi. Nah, setelah papirus ini yang paling tua, masuk dia yang namanya unsial. Ya, unsial yang kita sebut dengan majuskul. Kenapa dibilang majuskul? Karena menggunakan huruf besar, bukan ukuran hurufnya yang besar ya Bapak Ibu. Jangan salah karena saya bilang huruf besar, jadi Bapak Ibu melihat hurufnya besar-besar. Bukan, maksudnya ukurannya bukan besar-besar, tapi jenisnya huruf kapital. Nah, disebut dengan unsial atau majuskul. Nah, itu dikasih kode-kode Bapak Ibu. Ada kode Alef, ada kode B, kalau B itu Vatikanus, ada C, ada D, kata Begensis, dan lain sebagainya. Nah, itu ada di tahun 330 sampai 360 Masehi. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya minuskul. Kalau tadi adalah majuskul, nah sekarang adalah minuskul. Nah, minuskul ini ada yang ada di abad ke-10. Terjadi perubahan dari huruf besar, huruf kapital, semua menjadi huruf kecil. Nah, inilah yang kita bawa terus sampai sekarang Bapak Ibu, ada huruf kecil. Jadi kalau Bapak Ibu yang dari teologi, Anda akan ketemu dengan teks-teks Yunani pada umumnya sudah menggunakan huruf kecil. Kenapa? Karena sudah dimodern mengikuti minuskul ini. Nah, selain itu, minuskul ada namanya lectionary. Lectionary ini adalah kumpulan sari-sari bentuk yang dikumpulkan untuk liturgi gereja tertentu. Yang kalau bahasa saya sekarang ini mungkin diibaratkan ini adalah katekismus ya. Jadi misalnya Bapak Ibu kalau ada acara baptisan, ayatnya apa? Nah, ini ada teks Yunaninya dijelasin di situ. Baik dalam huruf besar, huruf kapital yang disebut dengan majuskul maupun dalam bentuk huruf kecil yang disebut dengan minuskul. Bedanya adalah kalau minuskul, kalau papiri, kalau unsial itu satu buku, satu kitab full. Tapi kalau lectionary tidak Bapak Ibu. Dia dikumpulkan misalnya dari kitab Markus ada diambil 1, dari kitab Lukas diambil 1, dari Yohanes diambil 1, dari Wahyu diambil 1. Nah, itu dikumpulkan menjadi satu dalam bentuk buku liturgi. Itulah yang disebut dengan lectionary. Nah, ini jelas, teks kita jelas Bapak Ibu. Dan kita perlu tahu bahwa jumlahnya itu sangat banyak ya. Hanya untuk teks perjanjian baru dalam bahasa Yunani saja, itu lebih kurang ada 5.800 manuskrip, Bapak Ibu. Jadi sangat otentik sekali, walaupun ada perbedaan-perbedaan salinan. Ingat ya, salinan Bapak Ibu. Perbedaan-perbedaan salinan, nah inilah tugas daripada textual criticism seperti saya. Supaya apa? Dari perbedaan-perbedaan ini, kami bisa melihat, mana kira-kira yang menggambarkan, yang mendekati tulisan asli si penulis Alkitab. Dengan berdasarkan yang ini. Jadi tidak ada sengaja pembakaran manuskrip Bapak Ibu seperti yang kita lihat tadi. Langsung diakui dalam sejarah Islam bahwa Mus'ab, Ibnu Mas'ud, semua ya selain daripada Utsman itu dibakar. Kenapa? Ini yang harus jadi kodeksnya begitu. Sementara kita tidak. Perbedaan tekstual itu tetap kita pertahankan. Itulah sebabnya Bapak Ibu teks perjanjian baru kan ada 4 teks type ya. Saya sudah ungkapkan itu Bapak Ibu kalau mau lebih detail lagi bisa lihat nanti di YouTube channel saya. Itu ada yang Alexandrian text type ya.
ada, oh ya nanti saya jelaskan lah biar jelas ya. Nah ini, jadi ada naskah aslinya lengkap, jumlah manuskripnya juga ribuan, dan bukan hanya ditulis dalam bahasa Ibrani dan Yunani, tetapi diterjemahkan juga ke dalam Vulgata dan Peshitta, diterjemahkan juga ke bahasa Koptik, diterjemahkan juga ke Armenia, diterjemahkan juga ke Georgia, ada ke Slovanik dan Ethiopia. Nah itu jumlahnya ribuan. Nah bisa kita lihat, ada bentuknya, ada wujudnya, ada fisiknya kita temukan di museum. Ya. Nah, kita juga lihat bagaimana teks-teks kuno ini ya. Nah, kita di sini ada Masoret teks di zaman 1000, ada teks gereja mula-mula ini ya, Perjanjian Baru, ada Septuagint dan ada Proto Masoret teks. Nah, itu ada, masih kita bisa temukan sekarang Bapak Ibu. Nah, yang paling tua itu yang dalam Proto Masoret teks yang pernah saya ungkapkan itu dalam Ketef Hinnom, itu ada dibuat dalam lempengan perak Bapak Ibu. Nah, itu tentang berkat Kohanim, yaitu memberkati ketika Imam Harum memberkati bangsa Israel. Nah, untuk teks Perjanjian Baru, itu ada 4 text type, ada yang Alexandrian text type, ada yang Byzantine text type, ada Caesarean text type, dan ada Western text type. Dan tidak ada text type ini yang sengaja dibakar, seolah-olah misalnya gini, enggak, hanya Alexandrian yang benar. Byzantine, Caesarean, Western, semuanya bakar, tidak ada. Dipertahankan tetap perbedaan variasi itu Bapak Ibu. Sementara kalau di zaman Utsman tidak, mushafnya itu selain daripada mushaf yang udah kita salin ini, semua bakar, begitu. Kalau ini tidak, ketika Katolik menggunakan Alexandrian text type, tidak langsung serta-merta yang namanya Western text type, Byzantine text type, dan Caesarean text type itu langsung dibakar semua. Tidak ada pembakaran manuskrip itu. Ya, terus kalau untuk Byzantine, ya ini mayoritas teks mayoritas namanya. Itu 95% dari 5.800 manuskrip itu menggunakan majority text. Ya, ini pada umumnya dipakai oleh gereja ortodoks dan termasuk juga dipakai oleh yayasan kita yang akan kita terjemahkan nanti Bapak Ibu teks sumbernya ini untuk Alkitab khusus Murtadin. Jadi insya Allah, nah memang ini sekarang jadi pergumulan saya pribadi Bapak Ibu karena memang masih saya sendiri yang single factor dalam menerjemahkan ini, dan doakan dan dukung dalam hal doa. Ya sedapat mungkin Anda bisa dukung juga dalam daya dan dana, ya Alhamdulillah puji Tuhan kita bisa siapkan. Kalau kemarin yang saya ungkapkan di YouTube channel, kalau kita semua sama-sama gotong royong Bapak Ibu, target pasti tercapai. Namun memang tidak semua orang terpanggil dan tertarik mungkin untuk mendukung ini, karena kita sangat masih banyak membutuhkan sumber daya dan dana, makanya kita ya sedapat yang saya kerjakan Bapak Ibu. Dan doakan insya Allah bisa selesai. Ya walaupun sudah ya lebih kurang setahun kita hampir mundur ya Bapak Ibu, namun ya kita tetap berusaha sedapat mungkin akan kita kerjakan. Ya mari kita sama-sama bahu-membahu supaya apa? Para murtadin mendapat terjemahan Alkitab yang berkualitas sesuai dengan bahasa dan latar belakangnya. Jadi para murtadin bisa mengetahui lebih dalam seperti apa tanpa meninggalkan latar belakang kami yang lama. Tetap maksudnya latar belakang pola pikir ya, bukan Tuhan ya. Tuhan tetap Tuhan yang lama harus ditinggalin, harus masuk ke dalam rap yang baru gitu ya. Nah, kalau kita lihat juga di sini ada Codex Sinaiticus di sini dan ada yang seperti admin kita ya, Codex Vaticanus di sini. Manuskripnya masih ada Bapak Ibu dan tidak ada sengaja pembakaran seolah-olah harus dibakar ini karena misalnya ketika Roma Katolik memerintah atau berkuasa yang semua yang dari timur harus bakar. Nggak ada. Tetap dipertahankan perbedaan-perbedaan tekstual itu. Berbeda tadi di zamannya Utsman. Utsman selain daripada mushaf Utsman, semua mushaf-mushaf yang lain di luar Utsman harus dibakar. Nah setelah ada pun mushaf Utsman, ternyata masih ada juga Bapak Ibu perbedaan-perbedaan qiraat yang ada. Ya ada Ibnu Katsir di situ, ada Nafi di situ, ada Ibnu Amir di situ, ada Abu Amir di situ, ada Asyim di situ, ada Hamzah di situ, ada Al-Kisai di situ. Nah sekarang yang paling terkenal itu ada Warsh dan Hafs. Nah untuk Warsh ini ada di wilayah Amerika, di wilayah Afrika, ada. Nah di Hafs itu untuk pada umumnya mayoritas orang Islam. Jadi inilah perbedaan yang bisa kita lihat Bapak Ibu, bagaimana kompilasi Al-Quran yang dimulai tadi ada atas inisiatif dari Umar kepada Abu Bakar, dan kita komparasi dengan teks-teks Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama. Walaupun saya di sini tidak banyak menyinggung tentang Perjanjian Lama, tetapi dalam grafik tadi saya sudah tunjukkan bahwa ini ya,
ada Masoret Text di situ, ada Gereja Mula-Mula, ada Septuagint di situ, dan ada Proto Masoretic Text di situ. Nah, selain daripada Septuagint masih ada lagi teks-teks kuno yang lain Bapak Ibu seperti Targum, misalnya teks Samaritan Text atau Samaritan Pentateuch, belum lagi misalnya dari teks-teks yang lain dan yang sudah diterjemahkan, yang seperti saya tulis tadi, yaitu ada yang terjemahan Koptik, ada terjemahan Armenia, ada Georgia, ada Slovanik, dan ada Ethiopia. Dan itu semua ada. Berbeda dengan yang dikumpulkan tadi. Ya, yang dikumpulkan dan hampir lupa malah satu ayat gitu ya. Hampir lupa. Dan mushafnya tuh beda-beda ayatnya. Si Ubay beda, ya, si Mas'ud beda ayatnya, ada yang dimasukkan, ada yang tidak. Nah, sementara kita masih ada, masih tetap. Nah, kita juga tadi udah belajar bahwa ada ayat yang hilang, yang tidak ada di zaman Quran yang sekarang, yaitu ayat menyusui laki-laki dewasa. Walaupun di dalam hadis itu diakui, namun di dalam Quran yang sekarang ini, itu tidak bisa kita temukan. Nah, inilah yang menjadi suatu kajian bagi kita Bapak Ibu. Benarkah bahwa hafalan yang dihafal oleh saudara-saudara kita yang dari Islam itu otentik seperti yang ada pada awalnya? Jadi, dengan belajar sejarah ini, kita bisa lihat ternyata tidak seperti yang diekspektasi oleh kebanyakan orang. Nah, kita juga sudah belajar di awal pendahuluan tadi, ketika kita menghafal tetapi tidak tahu artinya, ya bagi saya, sama seperti yang saya kasih ilustrasi, saya dikasih surat dalam bahasa Portugis, saya hafal, lantas saya katakan saya sudah menguasai, dan saya sudah tahu, padahal sebenarnya saya hanya hafal. Ketika kita tanya, sudah hafal, sudah tahu nggak, apa artinya nggak? Pada umumnya mayoritas tidak. Nah, inilah yang bisa kita lihat perbedaannya, jadi silakan Bapak Ibu, dengan sajian yang sudah saya tunjukkan, bagaimana Quran dibentuk dan bagaimana Alkitab dibentuk, Bapak Ibu bisa bandingkan. Nah, untuk lebih lengkap Bapak Ibu bisa kunjungi YouTube channel Tidak Biasa, sehingga bisa Bapak Ibu tahu bagaimana mulai dari sejarah penerjemahannya sampai kumpulnya. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan materi, ya. Saya juga tidak perlu berlama-lama Bapak Ibu, ya. Insya Allah di lain-lain waktu selanjutnya kita bisa saling diskusi, ya, berbagi, dan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Ya, itu saja yang bisa saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Pak Per. Ya, nama Tuhan. Terima kasih Pak Elias Zulkifli yang memaparkan dan membawakan kita ke materi ini sesuai dengan tema kita, ya. Perbandingan kelestarian ayat-ayat dalam Al-Quran dengan Alkitab. Mungkin dari antara kita nanti ada yang udah raise hand nih Pak. Ada baiknya kita close dulu kali ya dengan doa dari Pak Elias Zulkifli, baru nanti ada teman-teman ini udah raise hand nih. Nggak sabar untuk menanggapi atau tanya jawab gitu lah. Boleh kami minta kesediaan PDM Elias Zulkifli untuk doa? Oh, kita tutup dalam doa atau nanti aja Pak? Oh, ini langsung ke ini aja, tanya jawab itu atau menanggapi? Boleh, ya? Nggak apa-apa, langsung tanya nanti sebelum kita ya. kita ini kan toh. Ya, silakan. Baik, itu tadi yang pertama kali, the first tadi yang raise hand ternyata adalah saudara Danias dalam Banua, langsung. Ya, silakan. Ya, Shalom Pak Elias Zulkifli. Shalom. Sebelum mengacu kepada pertanyaan, ada hal yang menarik di sini karena dari presentasi Bapak tadi, pada zaman para sahabat, seperti yang sudah Pak Elias jelaskan sebelumnya, bahwa kekhalifahan Utsman lah yang mengumpulkan berbagai Quran, ya, para sahabat. Bahkan Utsman lah yang memusnahkan seluruh Quran selain daripada Utsman. Itu yang saya tanggapi di sini. Nah, lalu menariknya juga pada zaman Abu Daud, kalau saya nggak salah ya, pada zaman Abu Daud masih ada pengumpulan naskah perbedaan yang diselamatkan, yang sekarang kita kenal dengan judul Kitabul Masahif. Dan hal yang menarik lagi, tadi Bapak sempat mempresentasikan tentang Al-Itqan fil Ulumul Quran, yang saya tahu Bapak mengutip itu dari halaman 270. Karena kebetulan buku itu juga baru datang hari ini. Oh iya. Ada kawan saya yang sempat membelikan buku itu kepada saya. Jadi langsung ke pertanyaan tadi tentang masalah dua surah Ubay bin Ka'ab dari Al-Itqan fil Ulumul Quran tentang Al-Qalaq dan surah Al-Haf ini, walaupun sudah tidak ada dalam 114 surah Al-Quran versi Islam sekarang ini, apakah
bisa menjadi perbandingan antara perbedaan kanon Alkitab Protestan Katolik dan juga perbedaan surah antara surah antara versinya Ubay dengan Quran sekarang ini. Karena yang kita ketahui kan, Al-Masahif masih memelihara dua surah ini. Iya. Dan yang kedua Pak, nanti tolong PPT-nya saya tolong dikirim dalam grup ya Pak, supaya menjadi pelajaran untuk kami. Ya, insya Allah saya kirim. Ya, terima kasih Pak. Ya. Baik, ya Pak Danias. Kita juga mau yang lain PPT-nya Pak. Biar adil Pak, semua dapat. Insya Allah. Ya, jadi pertanyaan Pak Danias itu, ya bisa kita bisa ambil itu sebagai sebuah perbandingan Pak. Jadi misalnya kita bandingkanlah misalnya antara Katolik dengan Protestan. Nah, Katolik kan memiliki yang namanya Deuterokanonika. Sebenarnya bukan hanya Katolik saja, ada juga yang dari Ortodoks dan ada juga dari Hebrew, dari Yahudi. Jadi sebenarnya Deuterokanonika kan bukan milik gereja sebenarnya. Deuterokanonika itu adalah milik Yahudi, namun diadopsi oleh gereja. Nah, perbedaan seperti ini pun bisa dianggap untuk perbedaan mushaf yang ada itu, Pak. Jadi kita bisa anggap itu sebagai perbedaan. Namun untuk studi-studi perbedaan perbandingan seperti ini, bagi saya pribadi, sepengalaman saya melihat tidak begitu gencar, Pak. Jadi berbeda dengan kita langsung buat itu secara terbuka kan. Langsung ada Alkitab Deuterokanonika, ada yang Alkitab Protokanonika. Ya, kalau Protokanonika yang 66, Deuterokanonika itu tambahan dari saudara-saudara kita yang dari Katolik dan Ortodoks. Ya. Nah, itu bisa kita bandingkan secara terbuka. Namun mungkin untuk di pelajaran yang saya tahu, untuk yang begini perbedaannya antara Ibnu Mas'ud tadi dengan yang lain dari Ubay tadi, itu tidak dieksplor, Pak. Jadi ya insya Allah kalau misalnya ada teman-teman yang atau pendengar yang mau melihat ini, ya boleh disampaikan kepada para ulamanya ya. Untuk disampaikan tolong dibahas perbedaan tekstualnya ini, bukan hanya qiraat saja yang berbeda, tetapi juga ayat-ayatnya juga beda. Yang di sini dimasukkan, ini ada 100 sekian, nah ini kok beda dengan zaman yang sekarang. Nah itu bisa kita buat sebagai pendekatan yang sama dengan ketika orang Katolik dan ketika orang Protestan melakukan ini Deuterokanonika, ini Protokanonika, begitu Pak. Hanya saja yang mungkin yang agak menjadi sulit PR dari saudara-saudara kita, bahkan dari kaum dari kaum cendekiawan atau apologet, dari akademisi Islam adalah ayat yang hilang menyusui orang dewasa itu apa? Dan di dalam Quran surah apa? Ini yang menjadi PR yang mungkin sulit ya, tapi tidak mustahil untuk bisa ditemukan. Jadi pendekatannya bisa kita buat seperti itu, Pak. Ya. Baik, terima kasih, Pak. Sama-sama, Pak. Sama-sama. Selanjutnya ada juga ini saudara Unang Satya Graha. Silakan. Ya. Salam, Pak. Shalom Pak Nang. Siap. Iya, langsung saja ini untuk menyingkat waktu. Ada sering kita dengar di umum ya. Ini apalagi mau pilpres, ini mau 3 periode atau apa. Kaitannya begini. Undang-undang dasar itu bisa diamandemen, bukan kitab suci, begitu katanya. Oke. Nah, bagaimana pandangan teologis Pak Zul terkait hal ini untuk 2 kitab ini, begitu ya. Mungkin kalau di kitab kita ya tentang kanonisasinya, begitu, apabila nanti ditemukan dokumen-dokumen yang katakanlah sahih, begitu ya, versus juga dengan versi kitab suci saudara-saudara kita. Mungkin itu saja, Pak Zul. Terima kasih. Pak. Ya. Jadi kalau kitab suci tidak mungkin diamandemen, Pak ya. Jadi kitab suci tidak mungkin diamandemen, seperti apa yang ditulis oleh penulis Alkitab sendiri itu tetap sah. Nah, teman-teman kita dari saudara-saudara Islam pun sebenarnya bisa menerapkan itu. Hanya saja kan tentu butuh waktu yang lama. Apalagi seperti yang sudah saya ungkapkan tadi sama Pak Danias, bisa aja ini diungkapkan kepada para akademisi Islam. Yuk, ayat yang hilang itu mana ya? Bisa nggak dimasukkan ke dalam Quran sekarang? Kan begitu ya. Nah, hal yang sama sebenarnya kita bisa adakan pendekatan kalau mereka mengatakan hal yang sama kepada kita, Pak. Bisa nggak kalau seandainya ditemukan, misalnya ada kitab yang lebih tua lagi dan lebih sahih lagi, ternyata bisa nggak dimasukkan selain daripada yang 66 ini?
Nah, besar kemungkinan bisa untuk gereja-gereja tertentu, Pak. Jadi Ya. ketika mereka mengatakan amandemen, sebenarnya bukan di amandemen, hanya saja teksnya tidak ditemukan. Nah, ketika ditemukan, nah, apakah bisa dimasukkan? Bisa. Sebagai contoh misalnya, ketika gulungan laut mati belum ditemukan, tidak penerjemahan teks-teks modern itu belum begitu gencar. Tapi begitu gulungan laut mati ditemukan, mulai ada penyesuaian kembali, Bapak Ibu. Penerjemahan ya, bukan Alkitabnya yang diamandemen, Pak. Penerjemahannya yang bisa diamandemen, bukan kitabnya. Jadi kalau pendekatan-pendekatan seperti itu yang diungkapkan oleh saudara-saudara kita dari Islam, tanyakan dulu, apakah terjemahannya atau kitabnya. Kalau mereka katakan bahwa Alkitab kita sudah ada yang hilang, ya sampaikan lagi. Di kalian pun ada Quran surah yang hilang. Bahkan di dalam mushafnya si Mas'ud beda dengan mushafnya si Ubay. Bahkan ada surah yang hilang. Ayat menyusui orang dewasa itu 10 kali itu di mana ayatnya sekarang. Nah, begitu saja, Pak. Jadi kita tidak perlu berdebat, kita tunjukkan saja. Nah, ini di dalam sahihnya kalian, di dalam hadisnya kalian kan ada ayat yang hilang. Jadi tidak serta-merta mengatakan bahwa ketika Alkitab kalian itu sudah ini, ada yang hilang, ada yang begini. Bukan. Terjemahannya yang bisa diamandemen, Pak. Kalau kitab sucinya tidak bisa diamandemen. Begitu kira-kira, Pak Una. Iya, terima kasih Pak Zul. Sama-sama, Pak. Ya, terima kasih. Selanjutnya ini ada brother atau sister ini. PHS 1878, tapi mohon dibuka. Pak Siahan itu, Pak. Pak Siahan ini. Halo Pak Jun. Siap. Salam, Pak. Kalimantan, apa kabar? Baik, luar biasa. Habis hujan di sini. Siap, Pak, siap. Ada yang mau ditanyakan, Pak Siahan? Ya, menarik dari semua pembahasan Pak Jul. Artinya memang kita akui kita jemaat yang dari nenek moyang sudah Kristen tidak pernah mendapat pelajaran seperti ini. Yang mana kami saya harus katakan kami yang selama ini kan selalu dituduh saudara Muslim kita telah mengganti tidak asli lagi kitab kita. Kalau dari penjelasan Pak Jul tadi kan peperangan Yamama. Terus, ya. Terus pertengkaran sama Zaid, si Mas'ud, si Ubay. Benar. Ini sampai ada pembakaran. Bukankah ini merupakan suatu menghilangkan jejak original atau penciptakan? Bahkan saya pernah menyampaikan kepada kawan, bukankah kalian yang copy paste, hanya kalian kurang-kurangi. Saya bilang itu. Oke. Jadi pertanyaan saya, si Zaid ini apakah itu anak angkat dari Muhammad Nabi mereka itu, Pak? Oke. Ya. Makasih, Pak. Yo. Ya, sama Pak. Jadi beliau ini termasuk orang yang dipercaya, Pak. Ya, jadi bisa dikatakan orang dekatnya lah gitu ya. Tapi sebenarnya bukan dia yang paling diakui dalam hal Quran, Pak. Ya, Mas'ud lah yang paling diakui dalam Quran. Makanya terjadi konflik interest di antara mereka. Dia katakan, aku yang lebih diakui. Waktu Nabi SAW masih hidup, aku yang diakui. Akulah ahlinya, begitu. Tapi kenapa tiba-tiba Umar menunjuk sama Abu Bakar menunjuk si Zaid? Nah, begitu dia. Nah, ketika ada penyalinan pun di zaman Utsman juga konflik lagi. Ya, begitu dia, Pak. Jadi, hal-hal yang seperti ini, ya itulah artinya, Pak, inilah yang bisa saya ungkapkan kepada kita semua, supaya kalau seandainya ada saudara-saudara kita yang dari Islam mengatakan hal yang begitu kepada kita, bahwa Alkitab kita begini, nggak apa-apa, Pak. Sampaikan kepada mereka, inilah sejarahnya. Karena memang faktanya banyak saudara-saudara kita yang dari Islam tidak mengetahui hal ini, Pak. Saya tidak tahu apakah ini sengaja ditutup, atau sengaja nggak dibahas, atau mereka terlalu fokus untuk membahas Alkitab sampai lupa sejarah Al-Qur'annya sendiri, saya tidak tahu. Ya, harapan kita dengan pelajaran kita malam hari ini, kita bisa tahu dan bisa kasih tahu mereka, ini loh, bahwa ternyata, ya mohon maaf, tanpa mengurangi rasa hormat, masih lebih parah kalian dari kami. Begitulah gambarannya, Pak. Kenapa? Ada yang hilang, ada yang hampir lupa ayatnya. Kalau ada kian tadi satu orang yang bisa ikut menghafal itu semua, harusnya tidak jadi masalah. Namun faktanya, ini malah jadi masalah. Kenapa? Ada yang hilang.
ada yang lupa, dikumpulkan dari pelepah kurma, dikumpulkan dari batu putih, dikumpulkan dari, berarti nggak ada yang hafal semua totalnya. Nah, mushafnya Ubay juga beda, mushafnya Mas'ud juga beda. Sampai akhirnya disuruh bakar sama Utsman, dia bilang nggak mau. Pokoknya Irak tetap pakai mushafnya yang ini. Nah, begini Pak. Jadi ya, kalaupun misalnya saudara-saudara kita mengatakan begitu, ya mudah-mudahan insya Allah Pak, pelajaran kita malam hari ini bisa menambah Bapak Ibu, supaya bisa setidaknya bukan kita mau berdebat atau mengapa, tapi kita bisa mengcounter pernyataan mereka bahwa tidak seperti yang mereka katakan atau mereka pahami selama ini. Semoga bisa membantu Pak. Jangan. Amin. Dan Ya. menemukan dua surah yang hilang itu menyusui dan Itu apa masih itu? menjadi PR besar Pak. Itu masih menjadi PR besar. Dan kalau misalnya ada saudara-saudara kita yang dari Islam yang nonton ini, mungkin bisa disampaikan kepada ulama, mungkin dikaji lebih jauh lagi ke dalam, entah mungkin nanti di mushaf yang mana bisa ketemu. Nah, kalau misalnya seperti yang ditanya oleh Pak Danias tadi, atau ditanya Pak Unang tadi, ada nggak kemungkinan begitu ya? Kalau bagi saya, kalau misalnya ditemukan teks itu, ya itu perlu dimasukkan Pak. Nah, begitu Pak. amin. Makasih Pak Jul. Sama-sama Pak Syahn. Ya. Pak Ilyas, ini berikutnya saudara. Tapi saya izin ya Pak, nggak bisa lama saya. Iya. Jadi mungkin hanya satu pertanyaan saja mungkin yang bisa, karena memang ada hal yang harus saya kerjakan lagi. Ya, mungkin satu pertanyaan lagi mungkin dari Pak Cuncun boleh? Pak Cuncun, silakan langsung Pak. Ya, silakan. Iya Pak. Ya. Insya Allah nanti di lain waktu kita bisa lebih lama Pak. Saya Baik, pun dari baik, tadi baik. berdoa supaya jaringan ini bisa lancar karena hujan di sini. Iya, baik Pak. Ya, silakan Pak Cuncun. Jun. Oke, Ya. salam Pak Jul, salam semua. Salam Pak Jun. Pak Jul, saya pernah mendengar di YouTube Pak, Ya. tentang penjelasan mengenai Quran. Ya. Kalau boleh saya sebutkan nama penceramahnya itu Jay Smith Pak. Katanya bahwa Quran yang ada sekarang ini itu adalah hasil dari kesepakatan para ulama di Al-Azhar pada tahun 1925. Kemudian disahkan oleh Kerajaan Saudi pada tahun 1985. Dan itulah Quran yang dipakai di Indonesia, Pak, dan di banyak negara yang berkaitan atau berafiliasi dengan kerajaan Arab gitu kan. Nah, apakah memang seperti itu, Pak? Kalau memang seperti itu berarti memang ada penyeragaman gitu, Pak. Ada banyak ayat-ayat juga yang mungkin dihilangkan atau dimodifikasi gitu, Pak. Benar, Pak. Jadi memang seperti itulah gambarannya, Pak. Jadi makanya kalau mungkin nanti sekali waktu ya doakan, insya Allah saya punya kesempatan untuk mengumpulkan jenis-jenis terjemahan dan mengumpulkan beberapa jenis Al-Quran dari berbagai bahasa, dari berbagai negara walaupun sama-sama bahasa Arab, Pak. Bahwa seperti itulah yang disampaikan, itu yang benar, Pak. Jadi setelah disarikan, distandarisasi bahwa inilah yang benar, ini yang dipakai untuk seluruh orang yang berafiliasi di bawah dari kerajaan Arab. Lebih dari situ mungkin masih ada juga negara-negara atau kelompok-kelompok atau misalnya denominasi Islam tertentu yang menggunakan selain daripada yang distandarisasi di Mesir itu tadi, Pak. Jadi seperti itulah gambarannya, Pak. Nah, kebanyakan saudara-saudara kita itu tidak memahami hal ini, Pak. Khususnya dari saudara-saudara kita yang dari Islam tidak memahami dan tidak mengetahui hal ini. Nah, lebih sering langsung menunjuk kepada Alkitab kita, bukan di sejarah mereka. Jadi itu yang benar ya Pak, itu yang benar. Gitu. Halo, Bapak Ibu, bisa dengar suara saya? Oke, suara bisa Pak. Putus-putus ya, iya itu tadi karena jaringan juga. Iya. Oke. Pak Ilyas. Bagaimana dengan kayaknya terlempar kayaknya. Oh, itu jaringan ya. Signalnya hilang-hilang Pak, signalnya. Makanya beliau tadi minta izin kan. Iya. Ini. Bisa lihat? Terlempar tadi ya Pak. Oke, bisa dengar ya. Hal Furqan bagaimana Pak? Baik. Oke. Apa? Bisa jelas, ini, Pak? jelas suara saya Bapak Ibu? Suara jelas Pak. Oke, jelas ya. Oke. Jadi itu tadi Pak Jun ya. Mohon maaf ya, saya lanjutkan aja dulu yang disampaikan Pak Jun tadi, bahwa benarlah seperti itu Pak. Jadi sudah ada di standarisasi
berdasarkan apa yang dirumuskan di Mesir, terus dilegalisasi, ibaratnya dicap gitu ya, dimeterai, distempel, inilah yang diakui, inilah yang dipakai untuk berafiliasi, untuk yang di bawah kerajaan Arab. Untuk tertentu misalnya denominasi Islam kan ada yang lain-lain ya Pak, ada denominasinya ya, misalnya untuk Sunninya, untuk Syiahnya, itu beda-beda. Nah itulah yang benar Pak. Jadi, kalau yang disampaikan oleh beliau tadi itu seperti itulah Al-Quran yang ada di Indonesia dan di negara-negara Asia Tenggara pada umumnya ya, gitu Pak. Ya, mungkin bisa itu membantu Pak Jun. Ya, jadi setidaknya pelajaran kita malam hari ini bisa menambah pemahaman kita. Kalau seandainya dari saudara-saudara Islam menyampaikan sesuatu yang mungkin ya mereka tidak tahu ya, kewajiban kita kasih tahu. Terlepas mereka terima atau tidak, yang penting kita bisa tunjukkan faktanya, kita bisa tunjukkan sejarahnya, kita bisa tunjukkan ayat-ayatnya yang bisa kita pertanggungjawabkan. Tentunya bukan opini pribadi. Kita harus bisa tunjukkan literaturnya sehingga itu tidak melukai perasaan mereka. Kenapa? Ada faktanya. Bukan hanya sekedar opini dari Ilyas Zulkifli, bukan opini dari Bu Linsi, bukan opini dari kita semua yang ada di sini, bukan. Tetapi ada faktanya. Jadi Bapak Ibu yang mau tahu lebih dalam lagi nanti tentang Alkitab, Bapak Ibu bisa kunjungi YouTube channel sih. Tidak biasa, di situ saya paparkan lewat perbedaannya, lewat teksnya. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan tadi, setidaknya ini bisa mewakili pertanyaan dari Bapak Ibu semua. Saya minta maaf ya Pak, karena tidak tidak punya. Oke Pak, makasih. Ya. Ya, insya Allah. Jangan lupa PPT-nya bagi ke WAFM Pak, nanti kami share. Siap. Saya akan share ke Terima kasih. Ibu Linsi. Kenapa Bu Lin? Iya Pak. Insya Allah Bu. Bahas Al-Furqan Pak. Siap. Insya Allah bisa Bu Lin ya. Minta maaf Pak Naktimon bin Gurion ya. Ya, mari. Terima kasih Pak Zul. Ya. Makasih insya Allah. Next time kita bisa lanjut Bapak Ibu. Ya. Halo Mbak Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah.